Ya, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas, kami sudah terhubung bersama Hasoloan Sitompul, analis dari MRG Mega Berjangka. Ya, Pak Hasoloan, seperti apa transaksi komoditas sepekan hingga sore ini? Ya, baik. Kalau kita lihat pergerakan harga yang terjadi hari ini data yang saya dapatkan dari Bursa Berjangka Jakarta. Untuk kopi Arabica itu ada kenaikan sebesar Rp650. Kemudian untuk kopi Robusta ini stagnan. Kemudian untuk Olein juga tidak ada pergerakan. Untuk gold berjangka ini ada kenaikan sebesar 6.985. Kemudian untuk emas Local London itu ada kenaikan sebesar $2,84. Jadi kalau kita lihat di sini memang pergerakan di bursa berjangka ini masih didominasi oleh pergerakan dari harga emas. Seperti itu Mbak Popi. Oke, baik. Untuk prospek emas sendiri, kalau dilihat analisa Anda dari sekarang hingga akhir pekan nanti seperti apa? Untuk akhir pekan ini seperti apa? Oke, baik Mbak Popi. Kalau kita lihat, memang emas ini terjadi suatu pergerakan yang sungguh luar biasa ya. Jadi memang kalau kita lihat dari pergerakan harga emas yang terjadi, itu diawali dari awal Mei ya, di awal Mei itu terjadi pergerakan harga yang terus perlahan-lahan terjadi pergerakan harga. Nah di sini kalau kita lihat memang banyak sekali faktor yang menyebabkan sampai dengan pergerakan harga emas sekarang ada di level 1.900-an. Ya, jadi pertama yaitu kalau kita lihat adanya COVID yang luar biasa di India, kemudian terjadinya pertempuran di Israel, ya ini semua terakumulasi ya, pergerakan dari harga emas ini. Contohnya misalnya kalau kita katakan seperti Bitcoin yang sekarang ini sudah mulai ramai ditransaksikan di pasar. Kemudian kalau kita lihat lagi ada yang namanya transaksi yang kemarin ramai di transaksi, para analis yang mengatakan bahwa harga emas itu akan bisa ke $5.000 per troy ounce sampai $10.000 per troy ounce. Ini suatu pergerakan harga yang luar biasa terjadi. Saya pikir pergerakan harga emas itu ada peluang untuk sampai ke 5.000. Tapi kalau ini bisa diatasi, ya, contohnya misalnya seperti di Indonesia sekarang sedang berusaha bagaimana untuk menekan ya laju pergerakan dari COVID ini. Kalau ini bisa diatasi, saya pikir emas itu untuk ke 5.000 menurunkan harga. Ya, tinggal nanti yang kita harus perhatikan adalah faktor-faktor fundamental yang bisa memicu juga pergerakan harga ini untuk naik. Jadi kalau saya terakhir mungkin hingga akhir pekan ini sentimen apa saja Pak Hasoloan yang harus kita waspadai? Ya, baik. Nah, kalau kita lihat untuk sampai dengan akhir pekan ini, sentimen yang kita perlu perhatikan adalah pertama itu adalah pergerakan harga olein. Ya, tadi kita belum singgung pergerakan harga olein. Ini harga olein ini juga akan terjadi pergerakan yang sangat dinamis ya kalau saya katakan. Kenapa sangat dinamis? Karena kalau kita lihat produsen CPO itu sekarang mengalami masalah ya, mereka kena COVID yang kedua dan ini sangat mempengaruhi pergerakan harga dari olein. Nah, kedepannya kalau saya lihat ya olein ini dia akan bergerak akan naik lagi ya. Kenapa? Karena kalau saya lihat dari kondisi dari supply dan demand dan kemudian tingkat kebutuhan dunia terhadap CPO ya, dari sini kesimpulan yang saya dapatkan bahwa CPO itu peluang untuk naiknya masih sangat dominan. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat di sini adalah
untuk harga emas. Nah, harga emas yang perlu kita waspadai itu adalah level-level yang saya sudah sebutkan tadi sebelumnya, yaitu di level kalau dia bisa tembus di level 1915, hati-hati, dia akan mendekati level 2000. Tapi kalau dia tidak tembus di sana, maka dia akan masih bermain lagi di level 1880-an. Seperti itu, Bapak. Baik, Pak Hasolowan, terima kasih untuk analisanya dan juga waktunya bersama kami di Closing Market. Hasolowan Sitompul, analis MRG Mega Berjangka.